Tahun 1845, satu kapal haji berangkat membawa ratusan orang dari Batavia, yang sekarang disebut Jakarta. Sebagian jamaah tak pernah kembali, bukan karena tersesat, bukan pula karena pindah negara, tapi karena perjalanan haji saat itu adalah pertaruhan nyawa. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1865, wabah kolera besar melanda Mekah. Wabah ini menewaskan puluhan ribu jamaah dari berbagai negara, termasuk ratusan orang dari Nusantara. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum berangkat haji, banyak jamaah yang menulis surat wasiat untuk keluarganya. Ada yang membagi harta warisan, ada yang saling meminta maaf, dan yang pasti, semuanya memeluk anggota keluarganya lebih lama dari biasanya. Karena mereka tahu perjalanan ini mungkin satu arah. Mereka juga membawa kain kafan sendiri, bukan sebagai simbol, tapi sebagai persiapan. Berangkat haji zaman dulu bukan soal biaya, tapi soal apakah kamu siap mati jauh dari rumah. Perjalanan panjang berbulan-bulan, terkadang hingga 5 bulan di waktu normal, dan bisa lebih jika dalam perjalanan sering mengalami cuaca buruk. Berangkat hanya menggunakan kapal layar kayu, bukan kapal besar seperti sekarang. Bukan kapal besi bermesin, hanya kapal kayu yang bergantung sepenuhnya pada angin. Perjalanan menuju Jeddah, selama 5 bulan hidup di atas laut terbuka. 5 bulan tanpa kepastian. 5 bulan di ruang sempit bersama ratusan orang lain. Jika angin berubah, kapal berhenti. Jika badai datang, kapal hanya bisa bertahan. Di tengah perjalanan, ancaman paling mematikan bukan badai, tetapi penyakit. Pada tahun yang sama, wabah kolera menyebar melalui jalur haji internasional. 1 orang sakit, lalu 2, lalu puluhan. Gejalanya brutal, muntah, diare tanpa henti. Tubuh kehilangan cairan dengan sangat cepat. Banyak yang meninggal dalam hitungan jam. Dek kapal berubah menjadi tempat orang sekarat. Tangisan bercampur doa memenuhi malam. Mayat tidak bisa disimpan lama. Tidak ada ruang. Tidak ada tanah untuk dikubur. Tubuh-tubuh itu akhirnya diturunkan ke laut, tanpa nama, tanpa nisan, tanpa keluarga di sisi mereka. Namun, laut belum selesai. Badai di Samudra Hindia bisa muncul tiba-tiba. Langit menghitam, angin berteriak, ombak menghantam kapal seperti palu raksasa. Kapal layar tidak bisa melawan, tidak bisa lari, hanya bisa bertahan atau hancur. Jika kapal tenggelam di tengah samudra, tidak ada yang tahu. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada tim penyelamat, hanya air sejauh mata memandang. Jika mereka selamat dari laut, bahaya berikutnya menunggu di darat. Dari pelabuhan Jeddah ke Makkah, perjalanan masih harus ditempuh sekitar 3 hari melintasi padang pasir. Panasnya bisa melampaui batas ketahanan tubuh manusia. Banyak jamaah sudah lemah setelah berbulan-bulan di kapal. Jika seseorang jatuh di tengah perjalanan, kafilah tidak bisa berhenti lama. Mereka hanya bisa menutup tubuh itu dengan pasir dan melanjutkan perjalanan. Sebagian jamaah akhirnya sampai di Makkah. Mereka berhasil menyelesaikan ibadah yang mereka impikan seumur hidup. Namun tidak semuanya pulang. Banyak yang meninggal karena kelelahan, penyakit, atau usia tua. Sebagian dimakamkan di tanah suci, jauh dari keluarga. Di pemakaman, seperti Janat Al-Baqi di Madinah, beristirahat ribuan orang dari berbagai penjuru dunia yang tidak pernah kembali ke rumah mereka. Hari ini, perjalanan haji hanya memakan waktu beberapa jam dengan pesawat. Nyaman, aman, terorganisir. Dulu, orang berangkat sambil membawa kain kafan. Mereka tidak tahu apakah akan melihat keluarga lagi. Tidak tahu apakah akan kembali ke tanah kelahiran. Mereka hanya tahu satu hal, panggilan itu harus dijawab. Dan bagi sebagian orang, perjalanan ini bukan hanya ibadah, tetapi juga pengorbanan yang sangat besar. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.